budaya kerja organisasi nih, jadi berbasis budaya lokal Bangkapi. Kemudian sering search ya di googling lah pasti itu. Ini kita tuh ada semboyan yang ada di logo Pemda masing-masing tuh, gitu ya. Nah ini ada semboyan Bangkapi itu, kayak serumpun sebalai di provinsi, kemudian di Bangka, terus pintu Surulang, kemudian di Bitung itu maju terus Allah sendiri. Kemudian di Bangka Selatan Junjung Behao, Behao, orang Bangka Selatan bilang Behao. Nah Bangka Tengah tuh itu Sasaran Singapura. Nah Bangka Pinang tuh senior kita tuh Pangkal Kemenangan. Menjadikan sebuah yang ini menjadi budaya kerja kita di OPD ya, di Capil pertama. Jadi maknanya sama nih, kekeluargaan, kebersamaan, kemudian gotong royong, itu sama semua nih, maknanya hampir sama nih. Serumpun sebalai, sejulang, junjung besar, salam sedangkan, ini maknanya hampir sama. Jadi kita ini dulu itu ini budaya dulu nih diangkat menjadi semboyan kita di Bangkapi. Jadi awal-awal sebelumnya pemerintahan resmi gitu ya, kita sudah memiliki budaya seperti ini, kebersamaan, gotong royong, kemudian saling membantu, saling meringankan. Nah ini yang sekarang saya masih sering lihat ini kayak kalau ada perayaan Islam kita sering nganggur, itu salah satu bentuk dari gotong royongan itu sendiri. Nah awalnya sendiri Bapak Ibu yang seperti yang saya sampaikan di Bangka Selatan kemarin, kayak junjung besar, sebetulnya sama dengan sejiran setasal. Itu pada saat di kebun itu biasanya kan saling kunjung tuh, berapa orang atau berapa kelompok orang itu saling datangi, saling membantu. Jadi, wah saya mau buka lahan nih, saya buka lahan di sini, nanti tukuyuk tuh semua tuh datang, buka lahan di sana satu tempat. Selesai di sini nanti bantu lagi lahan berikutnya. Jadi sama dari dulu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian misalnya dulu pembangunan rumah ya Mas Enis, bangun rumah dulu kalau yang biasanya dilakukan di hari Jumat. Nah itu mau bangun rumah, mau mendirikan apa namanya Pak, itu biasanya sama-sama satu kampung tuh gotong royong. Nah itu sama nanti dia mau bangun rumah siapa lagi itu gotong royong lagi, jadi guyup. Nah itulah. Nah budaya seperti ini harusnya kita bawa juga di tempat kerja kita gitu. Guyup, kekeluargaan, kompak gitu ya, saling membantu, saling meringankan. Tentunya ada tujuannya apa? Ya tujuan itu visi kantor kita, apa yang harus kita kejar gitu dengan budaya seperti ini Bapak. Nah Bapak Ibu yang budaya seperti ini sebetulnya sudah mendarah daging sebenarnya ya, atau istilahnya sudah terinternalisasi begitu di dalam diri kita. Kadang-kadang kita ini apa ini? Padahal jiwa-jiwa ini kita sudah ada di diri kita. Nah, bagaimana pada saat kita kerja kita membawa budaya-budaya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya itu ada slide berikutnya ini. Nah, ini. Lalu kita pernah kan sering dengar kayak gini, asal kawan masih pacar. Nah, kurang lebih arti apa yang kalau kita kawan arti pun bisa gitu. Ada nih misalnya kita pernah belajar budaya kerja di organisasi itu. Nah ini sebetulnya Bangka Selatan itu sudah ada modal tadi dengan budaya yang apa tadi, dengan prinsip junjung bahau, terus atau asal kawan mesti pacar. Nah ini Bapak Ibu pada saat itu Bangka Selatan ini masyarakatnya pada saat membuat rumah ya Pak Kadis, itu kalau nggak saling bantu tuh. Itu filosofinya, saling bantu membuat rumah, membuat segala macam sifatnya yang besar, yang besar itu biasanya dikerjakan bersama-sama, gotong royong, kekeluargaan, dan tanpa pamrih. Itu hebatnya itu sejarahnya, makanya disebut junjung bahau. Buat rumah bareng-bareng,
saling bantu, bahan saling bantu, tenaga saling bantu. Ke sawah, ke kebun pun gitu. Dulu kan kita garap lahan nih, buka kebun. Dulu kan saling bantu tuh. Hari Senin, si B ke kampung ini, bantu kampung ini, buka lahan. Kayak gitu dulu. Nah itu budaya yang sangat luar biasa untuk kita internalisasi di kantor. Saling bantu, keluargaan, jadi tanpa pamrih itu sekali lagi tanpa pamrih. Jadi Bangka Selatan punya modal yang kuat, apalagi sekarang Pak Bupatinya muda nih, semangat tinggi, dan anggaran pun dari pusat pun banyak sekali. Ini kita bisa manfaatkan untuk kesejahteraan kita, untuk kenyamanan kita di kantor. Itu kurang lebih. Nah ini nanti kita selebihnya kita bisa sharing, tanya jawab, karena kami sini juga. Tadi inovasi Pak, jadi apa tadi inovasinya Bu Rina jemput bola, menyerap pemberian pelayanan konsultasi dan penyerapan aspirasi. Jadi inovasi ini satu nih, kami semester ini dapat satu inovasi yang ini nih. Nah, gitu. Jadi sekali lagi Pak Kadis terima kasih, dan juga teman-teman terima kasih banyak atas waktunya. Kami memang datang sini memang tidak ingin mengganggu pelayanan, itu pertama. Yang penting kita bisa saling silaturahmi, bisa saling saling berinteraksi lah. Nanti kalau ada aspirasi kami tampung nih, gitu kan. Maksudnya begitu Pak Kadis. Dengan pasti begitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah ini dalam waktu dekat ini kita ada pelayanan bersama dengan waktu di hari ini di kantor gubernur. Di halaman kantor gubernur Bangka Belitung ada pelayanan bakti sosial TNI PKK, dan itu Dukcapil terlibat di dalamnya, yaitu terkait dengan implementasi atau aktivasi IKD. Nah IKD ini produk terbaru dari Dukcapil. Produk terbaru dari Dukcapil yang paling grace ini, insya Allah ini dalam perkembangannya akan selalu ada pengembangan. Nah dalam saat ini IKD ini atau singkat identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital ini itu memindahkan pelayanan Dukcapil yang tadinya ada di kantor, ada di kecamatan atau di pelayanan satu pintu atau di mall pelayanan, itu sekarang sudah ada di genggaman kita semua, yaitu di Android atau di iOS kalau kita menggunakan HP Apple. Nah ini pada saat kita menggunakan IKD, pada saat kita mau mengaktifasi IKD, itu syaratnya pertama kita harus memiliki Android atau HP Android atau iOS. Itu Androidnya 8,0 versinya, kemudian kalau iOS 11. Nah, syarat kedua itu memiliki email. Kita ada email aktif. Email aktif itu yang akan didaftarkan di IKD nanti. Itu semua pelayanan akan dikirim melalui email yang kita daftarkan di IKD. Kemudian ketika itu jaringan. Nah, jaringan ini mestinya setiap lokasi harus dilayani dengan jaringan yang bisa mentransmisi keperluan kita melalui Android. Data keluarga itu yang IKD itu tanda ada gambar hati warna kuning nih. Ini berarti bahasa Inggris dari kiri kan. Kemudian ini dokumen. Kita lihat itu mesti password. Baik, dokumen lainnya ini
terintegrasi dengan dokumen yang lain terhubung dengan ini Mega. Sekarang ini kan belum terintegrasi karena masih regulasi belum ada. Jadi ini insya Allah nih Kak, dalam waktu dekat itu nanti ada SPWP di dalam SPWP, terus pegawai, kita nerima bansos ada dari Kemensos, dari BPJS dan lain-lain lah, termasuk kartu pemilih Pak ke depan. Kemudian kalau Mega dan adik pelayanan, buka pelayanan, soal update kakak, itu ada 8 pelayanan di situ. Akar tunjang tiada bergantung. Cakep, berkulit merah. Nah, di situ ada 8 pelayanan. Setelah ini, kami ucapkan selamat datang kepada Dapil di bawah negeri update, karena nanti ada pelayanan di situ. Dari 8 pelayanan itu salah satu dari cetak Kepala kakak. BKKBN, Cetak kakak misalnya pengajuan apa ini? Kami update golongan darah, update informasi sekolah, misal Mega nih lah S2 nih, atau anak kita lah lulus SD atau SMP, update di situ. Jadi pengajuan melalui KD. Gitu. Langsung upload di sini maksudnya. Upload di sini, Nggak perlu upload ke berkas. Capil lagi. Nggak perlu ke Capil, tapi di sini Pak. Kalau di Capil diproses, diverifikasi, kemudian ini dikirim ke email yang terdaftar di tadi. Udah Capil. Nah, tadi Pak pelayanan. Pelayanan belum terbuka nih. Ah, gini. Ini pengajuan nih Pak. Kita. Yuk masuk lagi. Misalnya perubahan cetak apa lagi sini nih, golongan darah, keterangan pindah, mana itu? Misalnya di perubahan status di sini nih, cetak nih, ajukan. Iya, apa ini? Nah, tinggal masukin apa sih keperluan kita? Enggak payah juga apa? Tidak perlu nanti diverifikasi di Dukcapil. Wah, yang oke. Misalnya kakak yang baru akan di email terdaftar di KD. Oke. Tapi ini kenapa pelayanan yang ada di setelah penggunaan itu sebaiknya di keluar nih, ada kunci keluar nih setelah penggunaan untuk pengamanan keluar kemudian kunci. Oke, selesai. Jadi ini sangat praktis Bapak Ibu. Jadi pelayanan itu akan kita pindahkan dari kantor ke Android, ke HP kita, ke genggaman kita. Demikian Bapak Ibu, semoga ini bisa membantu kita, mempercepat pelayanan kita, dan insya Allah akan membahagiakan masyarakat Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa tadi? Madu pelawan. Madu pelawan. Nah, semakin sedikit penduduk atau masyarakat yang datang kantor itu akan semakin baik. Seperti di Padang Pariaman ya. Padang Pariaman boleh dibilang tuh hampir seluruh pelayanan tuh udah melalui online. Jadi di kita juga bisa Pak, yang madu pelawan tadi. Jadi semakin banyak masyarakat yang terlayani melalui online itu akan semakin baik. Datang masyarakat ke kantor kita hanya ada satu masalah, baru mereka datang. Kalau mereka hanya sekedar mengajukan pelayanan produk-produk yang kita hasilkan itu, mereka cukup melalui online. Kayak di Padang Pariaman. Malah Padang Pariaman mereka mempekerjakan berapa orang begitu ya, itu WFH. WFH itu masih berlaku di Padang Pariaman. Bagi yang ibu hamil, menyusui atau yang sakit begitu ya. Jadi ada 8 kalau nggak salah. Tapi ada kriteria tertentu. Mereka sudah konsultasi dengan PKD. Mereka dibolehkan untuk Dukcapil saja Pak. Jadi mereka bekerja di rumah. Tapi pekerjaannya bukan berarti berkurang, tapi mereka bekerja 24 jam. Karena online kan, online kadang-kadang masyarakat sempatnya kapan sih sebelum tidur mungkin ya. Sebelum tidur jam 8 malam mungkin jam 9. Mungkin mengajukan berkas. Nah itu yang ingin memproses itu WFA itu. Langsung diproses pada saat itu. Jadi tidak menunggu lama. Kemudian Sabtu Minggu mereka juga bekerja Pak. Yang WFA tadi.
Jadi mereka khusus gitu untuk tadinya memang ditolak BKD karena WFA kan udah nggak berlaku lagi. Tapi dengan alasan dan argumen yang tepat, jadi mereka diperbolehkan untuk WFA. Namanya udah tertentu dan terdaftar di BKD, sehingga mereka bisa absen, Pak. Jadi pada saat mereka absen dengan HP, lokasi mereka, rumah mereka itu sudah terdaftar di BKD. Jadi sah gitu. Jadi jam kerja tetap mereka dihitung sebanyak 37,5 jam per minggu. Tapi mereka karena di WFA ada plus, kerja pun bisa di luar jam kerja. Inovasi yang ada di Badan Peradilan bisa kita atur. Membuat link ke beberapa instansi seperti Komnas, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, kemudian Dinkes, rumah sakit, sampai ke Puskesmas. Jadi dikasih user semua itu. Jadi mereka, kita kan ada undang-undang ya terkait dengan itu. Kita harus mengetahui bayi yang dikandung itu kita harus terdata di kita itu sampai dia meninggal. Jadi itu ada hubungannya dengan statistik hayati. Jadi statistik hayati itu melingkupi itu semua terkait dengan penyebab kematian penduduk pun terekam di kita. Nah itu taunya dari mana itu? Pasti dari rumah sakit kan, dari Dinkes gitu. Jadi pada saat seseorang meninggal itu bukannya sekedar membuat surat keterangan meninggal, tapi penyebab dia meninggal ketahuan. Nah itu dipakai tuh. Jadi yang di Indonesia ini salah satunya di ILAG itu pada Pariaman, mereka menjadi apa istilahnya? Pilot project. Itu dipakai ke Bappenas. Nah gitu. Karena inovasi tadi sebenarnya sederhana inovasinya, yang seperti yang sudah dibuat di Bangka kan, pesona Bangka, Dukcapil pesona Dukcapil hampir sama. Hanya mereka ada modul-modul yang lain. Nah itu yang membuat beda. Dan itu dipakai. Kemudian ada pelayanan juga yang seperti mereka. Dan ini inovasi satu lagi. Pelayanan online betul-betul mereka termanfaatkan sampai ke daerah sama. Jadi yang duduk yang saya tadi kursi antrian itu boleh dibilangkan kosong itu, nggak ada masyarakat yang datang. Dan itu tandanya bahwa inovasi kita terkait dengan pelayanan online itu berhasil. Semakin tidak ada yang ke kantor masyarakat itu semakin berhasil inovasi kita. Jadi kemudian mereka COVID kemarin menjadi suatu itu juga buat mereka ya, buat pelajaran atau dibilang keberkahan nggak juga mungkin COVID ya, tapi WFA itu masih dipakai di mereka. Jadi ada berapa pegawai, 8 pegawai kalau nggak salah itu masih di WFA kan sampai hari ini. Padahal COVID nggak ada lagi, tapi mereka bisa memanfaatkan kondisi seperti itu. Karena yang paling siap, instansi yang paling siap menghadapi COVID kemarin adalah Dukcapil, seluruh Indonesia Dukcapil, karena kita sudah siap dengan pelayanan online. Gitu ya, Dukcapil Go digital itu. Nah itu benar diterapkan. Jadi yang WFA tadi 8 pegawai itu semuanya kalau nggak salah honorer ya. Honorer ya, 8 orang tuh di WFA kan dengan kondisi tertentu. Jadi mereka di rumah saja kerja. Hanya memang beban kerjanya, waktu kerjanya sama, beban kerjanya sama, hanya mereka kerjanya 24 jam. Jadi jam 8 malam, jam 9 malam kalau ada berkas yang masuk ke aplikasi, mereka harus proses saat itu juga. Termasuk hari Sabtu dan Minggu. Mungkin sekilas, setengah 11, Pak Niko. Mungkin ada bisa saling sharing informasi kita, Bapak Ibu ingin disampaikan, boleh nanti. Satu, berorientasi pelayanan. 2, akuntabel. 3, kompeten. 4, harmonis. 5, loyal. 6, adaptif. 7, kolaboratif. ASN, bangga melayani bangsa. Nah ini berakhlak ini memang ada singkatannya seperti kita ucapkan tadi. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, semua pribadi, baik itu ASN maupun bukan itu, berakhlak adalah salah satu kunci
karena kita diminta mencontoh Rasulullah itu kan itu seperti teladan yang baik. Pak Ustadz itu nanti bagian Pak Ustadz berakhlak seperti apa. Nah, berakhlak inilah setiap pagi dan sore kita bacakan. Ini untuk upaya kita sebagai menjadi budaya lah. Jadi menginternalisasi budaya kerja berakhlak ini ke dalam diri kita masing-masing, sehingga menjadi budaya kerja kita di Indonesia, terutama di ASN. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, itu pelayanan publik itu adalah suatu kegiatan atau rangkaian dari suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan hak, pemberian hak untuk publik atau untuk masyarakat, itu baik itu dari barang dan jasa, kemudian administrasi, pelayanan administrasinya, itu oleh siapa? Oleh penyelenggara pelayanan publik. Ya kita ini Bapak Ibu, terutama yang langsung melayani masyarakat, seperti di PTSP, di Dukcapil, itu langsung itu Bapak Ibu. Nah, kita sendiri pelayanan publik kita apa? Di dinas ini. Itu banyak sekali Bapak Ibu, pelayanan administrasi. Itu yang ada di kerjaan di sekretariat, seperti kenaikan pangkat kita, kemudian gaji berkala dan lain-lain, itu semuanya itu administrasi, pelayanan administrasi. Begitu dengan Dukcapil Bapak Ibu yang di kabupaten kota, itu adalah pelayanan administrasi. Nah, di dinas kita ada juga tuh pelayanan terkait dengan barang dan jasa. Barang misalnya pengadaan dari barang yang harus kita manfaatkan seperti komputer, laptop, printer dan lain sebagainya. Sementara pelayanan yang baik itu seperti apa sih gitu ya? Pelayanan yang baik. Pelayanan publik yang baik itu paling tidak memenuhi beberapa unsur, itu salah satunya atau salah duanya itu adalah kesetaraan hak dan kewajiban, kemudian partisipatif, kemudian akuntabel dan profesional. Nah, itulah pelayanan, ciri-ciri pelayanan publik yang baik, harus memenuhi unsur-unsur itu. Nah, pelayanan seperti ini Bapak Ibu cenderung memang disalahgunakan atau koruptif lah. Korupsi sendiri itu artinya buruk sekali. Koruptif itu dari bahasa Latin itu artinya buruk atau busuk gitu. Atau hal yang buruk yang harus kita hindari. Jadi kita harus menghindari yang buruk. Jangan mendekat hindarin saja, kita sudah dilarang. Ada undang-undang terkait dengan korupsi, undang-undang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sana penggelapan, perbuatan curang, kemudian pemerasan, kemudian bentuk lagi itu gratifikasi, kemudian bentuan kepentingan. Itu contoh-contoh gratifikasi dan contoh-contoh korupsi. Nah, yang sering terjadi di kita, yang di pelayanan terutama di perizinan, itu biasanya ada suap-menyuap di sana. Itu salah satu bentuk korupsi juga atau gratifikasi. Banyak sekali kejadian yang kita lihat dan kita dengar ya. Nah, untuk korupsi sendiri Bapak Ibu ada 3 komponen besar yang disebut korupsi, yang disebut petty corruption. Itu korupsi kecil Bapak Ibu, korupsi waktu gitu ya, atau yang administratif biasanya. Misalnya dia cepat ngurus KTP misalnya ya. Jadi sudah melanggar prosedur lagi kan, mungkin syaratnya kurang segala macam, itu ada masuk suap menyuap misalnya, atau gratifikasi juga masuk kategori. Kemudian ada yang disebut dengan grand corruption. Nah, ini korupsi kelas biasanya melibatkan pengusaha dan penguasa. Kalau kata aktivis itu peng-peng, pengusaha merangkap jadi penguasa. Jadi di situ mainnya udah besar Bapak Ibu. Perizinannya bukan yang nilainya ratus ribu atau jutaan, ini udah nilainya miliaran, bahkan triliunan ya. Yang kita saksikan di nonton berita ini kan banyak sekali kejadiannya terkait dengan KTP lagi. Ini ketua DPRD kan masih di DPR, masih di sel nih. Kita tahu kan Pak Setia Novanto itu terlibat dari pengadaan KTP, dan banyak eselon 1, eselon 2 yang dipenjara. Nah, itu termasuk grand corruption. Tapi yang paling parah, yang paling menakutkan kita itu adalah political corruption. Political corruption ini mereka yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan satu kebijakan. Biasanya itu keterlibatan di
penggodokan di awal di undang-undang biasanya. Kan kita dengar di undang-undang bisa dibeli nih, pasal-pasal bisa kita buat sesuai dengan kepentingan korporasi kita, pengusaha. Nah ini mereka bisa beli itu, hanya ngasih 1 triliun, dia akan balik sekian ratus triliun. Itu politik dan dampaknya luar biasa ke masyarakat kita. Ini sedang terjadi di kita. Jadi dari 3 jenis utama itu tadi itu korupsi, kemudian dari korupsi yang tadi yang saya sebutkan tadi itu kan ada berdampak yang luar biasa yang besar itu tadi itu bisa menghambat investasi, penurunan pertumbuhan ekonomi. Itu dari dampak ekonomi saja itu banyak sekali. Kemudian dampak itu akan terdampak lagi ke sosial, ke masyarakat, kemiskinan meningkat. Atau sekarang ini ada periode ini kenal kita kemiskinan yang ekstrim. Itu salah satu penyebabnya korupsi, grand corruption atau political corruption. Yang dilakukan ini luar biasa, dampaknya sampai ke anak cucu kita. Jadi siap ya anti korupsi? Siap ya anti korupsi? Siap untuk berhalangan? Siap dari diri sendiri? Baik, alhamdulillah.